pengalaman Kang Adi nih di Jawa Barat nih. Jawa Barat ini kan juga indeks korupsinya kan juga cukup tinggi. Nah, ini apa yang menurut Kang Adi ini yang harus kita lakukan? Jadi kesalahan yang sama yang selalu diulang-ulang itu, ayo kita sadar dan kita hentikan. Jadi politik transaksional kita hentikan, kan begitu ya. Pembuatan program tidak berdasarkan kebutuhan rakyat kita hentikan, kan begitu. Kasih saya minimal 3 dinas dan saya tidak perlu APBD. APBD silahkan digunakan oleh Anda, saya bilang. Saya 3 saja, itu pegangan saya, tidak boleh dipegang oleh orang lain, dan saya tidak perlu menggunakan APBD. Dalam 2 tahun, saya bilang, insya Allah saya akan selesaikan problem-problem yang ada di daerah. Kalau mau filosofi dasar Gema Bangsa itu Pak, desentralistik itu adalah revolusi soft revolusi. Gema Bangsa ini sebenarnya sedang melakukan soft revolusi dengan desentralistik itu sistem yang direvolusi. Kita pernah reformasi 98 gagal dengan kekuatan massa juga nggak ada artinya. Mau revolusi reformasi jilid 2, orang jilid 1 yang belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di acara rutin dialog diskusi Gema Kebangsaan yang hari ini kita diawali dengan kehadiran 2 tokoh Partai Gema Bangsa. Beliau adalah Ade Wardana. Siap. Kawan Ade Wardana ini dia seorang pengusaha, tapi juga seorang politisi. Beliau Ketua DPW Partai Gema Bangsa Jawa Barat. Dan beliau ini soal kualitas, kapasitas, dan isi tasnya itu Ampun. Nggak terukur. sudah terkonfirmasi. Jadi bagi kawan-kawan Partai Gema Bangsa di Jawa Barat, niscaya Partai Gema Bangsa di 2029 akan memetik hasilnya. Insyaallah, amin. Nah, di sebelahnya, ini tokoh yang paling legenda ini. Ini namanya Kawan Yandra Doni. Kawan Yandra Doni ini seorang politisi gaek. Ya, artinya soal pengalaman politik sudah cukup luar biasa. Dan beliau juga sekarang ini menjadi Ketua DPW Partai Gema Bangsa Provinsi Banten. Pengalaman politiknya dan kapasitas beliau dari seorang dokter ini bukan saja bagaimana kemampuannya membangun elektoral, tetapi juga menguji elektoral secara forensik. Sehingga Gema Bangsa di Banten itu sudah dipastikan nanti sangat presisi. Cocok. Amin. Amin. Jadi 2 pembicara ini menurut saya ini sangat luar biasa. Dalam diskusi kali ini diskusi yang kita siarkan secara langsung dan bisa disaksikan oleh kawan-kawan Gema Bangsa di seluruh Indonesia. Selamat menyaksikan dan perbincangan ini menjadi satu gambaran bahwa Partai Gema Bangsa sedang menggali persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing daerah. Sekarang ini Pak, saya manggilnya kawan Yandra atau kawan Doni. Ini kan soalnya 2 ya. Kawan Doni. Kawan Doni. Dan kawan Ade. Di pemerintahan Prabowo ini sekarang ini sedang mengalami satu krisis keuangan daerah.
krisis keuangan daerah ini ya salah satunya karena ada efisiensi dan relokasi anggaran. Nah, relokasi anggaran ini memang ya difokuskan untuk program-program yang sifatnya program unggulan ya, seperti MPG, Koperasi Desa Merah Putih, terus Sekolah Rakyat dan Kampung Nelayan. Ini prioritas. Nah, kebutuhan anggarannya ini direlokasi dari kebutuhan-kebutuhan lain. Salah satunya adalah TKD, transfer dana daerah. Nah, pasti ini akan mempengaruhi situasi perekonomian daerah, sehingga ada sebagian besar itu kepala daerah itu menyikapi ini sebagai satu problem. Ada penurunan anggaran sekitar 690 triliun di tahun 2025 ini, sehingga ini mempengaruhi fiskal, mempengaruhi perputaran uang di daerah, yang ini pasti akan berdampak yang lebih luas nanti, yaitu tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan rakyat itu pasti akan menurun. Nah, ini yang menjadi persoalan bahwa penurunan transfer daerah itu atau relokasi ini kan selain dampaknya berdampak fiskal, juga kemudian ini cenderung kemudian nanti akan sistem ekonomi kita yang selama ini kita bangun secara otonom, dengan otonomi daerah itu akan kembali sentralistik, karena pusat akan lebih ketat untuk mengawasi keuangan daerah. Sementara daerah ini kan selama kita merdeka sampai sekarang ini kan lebih menggantungkannya pada APBN. Artinya hampir 70-80% itu dari APBN, artinya transfer dari pusat. Sehingga sementara PAD-nya itu sekitar antara 30-20, ya ada yang 40%, tetapi sebagian besar itu di bawah 30%. Ini yang menjadi problem. Nah, jalan keluarnya itu hampir sebagian besar dipaksa untuk meningkatkan pendapatan pajak, khususnya pajak tanah, pajak bangunan dan sebagainya. Nah, sementara kalau kita lihat dari data transaksi dan pendapatan pajak itu sifatnya stabil, jadi tidak ada naik tidak turun. Ketika kebutuhannya itu besar tapi pendapatan daerahnya stabil, maka itu tidak bisa menutupi. Nah, ini kita ada gambaran di Jawa Barat dan Banten. Kebetulan Jawa Barat dan Jawa Banten itu juga daerah yang menjadi penyangga Jakarta, tetapi tingkat kemiskinannya juga jauh lebih tinggi. Ini yang menjadi problem kita yang nanti kita selesaikan. Artinya dengan efisiensi ini, dengan relokasi anggaran ini, kan daerah dipaksa untuk mandiri. Nah, Kang Ade, saya dari Kang Ade dulu. Waduh. Karena yang lebih muda kan, gitu. Kan biasanya ini kan Partai Gema Bangsa ini mencoba untuk kita mengikis soal ini tradisi feodalisme, yang tua itu harus di depan. Iya. Nah, ini kita sekarang anak muda yang di depan. Bang Ade, kita dengan situasi ini sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah wilayah Partai Gema Bangsa, melihat Jawa Barat dengan situasi krisis ini yang Kang Ade dengar ini, yang Kang Ade rasakan ini seperti apa? Baik. Silakan. Terima kasih kawan Joko atas waktu dan kesempatannya di dalam malam yang insya Allah kita semua mendapatkan banyak pencerahan luar biasa kegiatan malam hari ini. Tadi yang disampaikan oleh kawan Joko terkait dengan bagaimana transfer keuangan daerah yang terkena potongan dari pusat akibat dari krisis global, tentu saja ada efisiensi di sana. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman pribadi saja dulu waktu 2018 di saat saya mencalonkan diri menjadi bupati. Di dalam kegiatan kampanye itu saya pernah membedah APBD kabupaten.
di setiap tahun di kabupaten yang saya waktu itu nyalon bupati, itu ada dana anggaran untuk membuang sampah itu 700 miliar setiap tahun. Lalu ada perda terkait pendapatan asli daerah dari retribusi sampah itu, target yang tercapai itu hanya 4 miliar per tahun. Dulu saya pernah membuat ada namanya program Bogor Baru, bagaimana mengalokasikan anggaran yang menurut kacamata saya itu tidak efektif dan efisien terhadap alokasi anggaran lain yang lebih efisien dalam sebuah program. Itu terjadi hari ini. Jadi saat ada pengurangan transfer keuangan daerah, maka daerah harus berpikir inovatif, kreatif kan. Karena ada beberapa anggaran yang terkena pemangkasan. Salah satunya itu tadi, anggaran untuk membuang sampah yang biasanya 700 miliar dia dapat setiap tahun, kena potong, akhirnya terjadi beban. Operasional tidak lagi bisa ditutupi oleh anggaran yang ada. Lalu mulailah membuat kreativitas daerah itu, melibatkan masyarakat dan lain-lain. Bagi saya, kaitan dengan problematika yang hari ini menjadi tantangan para pemimpin daerah itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Karena saya yakin setiap daerah itu memiliki potensi dan bagaimana mitigasi permasalahan yang ada. Hanya memang ini menjadi ujian kepemimpinan kaitan dengan kompetensi dan kapabilitas pemimpin. Karena kalau pemimpin itu memiliki visi, maka dia harus bisa melihat tuh 5, 10, 15 tahun itu akan seperti apa pembangunan daerah yang akan terjadi. Lalu dia melihat postur keuangan APBD daerahnya harus bagaimana, efisiensi yang dilakukan di mana. Jadi kalau saya melihat apa yang terjadi hari ini kaitan dengan pemangkasan anggaran daerah bukan sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena sejak dulu, contoh tadi saya sampaikan di 2018, banyak alokasi anggaran yang sebetulnya tidak tepat guna secara lokus maupun fokusnya. Jadi kalau misalkan ada anggaran buang sampah 600-700 miliar waktu itu 2018, saya analogikan berapa banyak sekolah yang bisa terbangun di situ, berapa banyak infrastruktur yang bisa dijalankan. Karena kalau misalkan hanya untuk dibuat membuang sampah saja, itu dialokasikan untuk membayar solar, gaji pesapon, dan lain-lain, kan terjadi hari ini di saat terjadi kekurangan transfer dari pusat, maka daerah kelimpungan. Jadi kejadian hari ini saya rasa insya Allah ada hikmahnya, kawan Joko melihat bagaimana kualitas kepemimpinan yang sesungguhnya di saat krisis. Nah, itu. Jadi kalau misalkan sekarang daerah teriak-teriak, banyak gubernur atau misalkan kepala daerah bicara tentang ada kesulitan kaitan dengan bagaimana APBN ini menjadi minus, hanya untuk membayar gaji rutin pegawai saja kami kekurangan, kan begitu. Nah, justru di saat inilah momentum kepemimpinan itu menemukan bagaimana dia bisa mendorong kreativitas, inovasi yang bisa dia lakukan. Karena saya yakin tantangan yang ada hari ini adalah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya bagi para kepala daerah. Begitu, kawan Joko. Terima kasih Kang Ade. Nah, ini kan kita bicara krisis ya. Kalau Kang Ade tadi bahwa krisis ini juga dampaknya juga karena dampak global. Nah, tetapi kasus di Indonesia itu dengan pengurangan transfer daerah ini kan sebetulnya kan krisis yang diciptakan. Ya. Artinya begini, krisisnya ini karena relokasi anggaran, karena ada refocusing ke program-program yang ini. Nah, artinya apa? Kan seharusnya itu kan kalau misalnya ini krisis global kan, yang namanya pemerintah ini kan harusnya kan kita mau krisis mau apa, kalau memang kita ketahanan dan kemandirian ekonomi kita terbangun, artinya mau sekrisis apapun kita tetap akan selamat. Nah, ini saya lempar ke kawan Doni ini. Sebetulnya krisis ini adalah krisis dampak
dari krisis global atau karena memang krisis yang diciptakan karena persiapan proses relokasi anggaran itu tidak dipersiapkan dari awal, sehingga kepala-kepala daerah ini merasa kaget dengan adanya pemangkasan anggaran. Meskipun kata Kang Ade ini bahwa sebenarnya harusnya biasa aja gitu. Karena ini akan pernah terjadi dan akan berulang gitu. Nah, ketika kalau ini terjadi itu kan berulang kan berarti kan sebetulnya kepala daerah ini kan sebetulnya kan sedang menunjukkan ketidakmampuan mereka, ya kan, dalam mengantisipasi pengurangan transfer daerah ini dengan mengatakan bahwa ini kita sedang krisis. Padahal kan ini kan sebetulnya ya ini kan soal kemampuan kepala daerah gitu. Gimana kawan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya sih ada krisis global atau tidak, tetap kita tidak akan keluar dari krisis nasional. Variabelnya satu, dari dulu memang pemerintah pusat kita itu tidak pernah bisa cari duit. Dan bisanya hanya ngeruk daerah. Dari daerah ditarik semua ke pusat, kemudian dia seperti Sinterklas, kemudian seperti Robin Hood, kemudian dia bagi-bagi yang disebut dengan DAK, DAU. Padahal dia garam utama itu dari pusat. Pusatlah yang membuat miskin Indonesia itu pusat, karena tidak mampu untuk dicari duit pusatnya. Kemudian ketika tumbuh daerah-daerah baru, otonomi tadi, itu membuat raja-raja kecil baru yang alokasi mesti ditambah. Dua. Ketiga, seperti kawan Joko tadi bilang, yang belum bisa hilang juga di Indonesia ini kan tentang feodalisme. Kapan pernah kita desentralistik, Pak? Nggak pernah. Daerah itu tidak pernah dihargai dari dulu. Kalau ada jargon misalnya, ku bangun negeri untuk desa untuk negeriku, itu kan sentralistik namanya. Padahal kalau kita tahu, sesungguhnya feodalisme itu, sentralistik itu bukti bahwa kita bukan negara demokratis. Kita ngomong demokratis nih, bahkan ada partai dengan embel-embel demokratis, tapi sebenarnya nggak ngerti demokratis. Demokratis itu kan asal katanya demos kratos, ya kan? Ya. Demos itu rakyat, kratos kekuasaan. Nah, rakyat itu kan ada di bawah, kekuasaannya harus di bawah. Kalau kita kan enggak, kekuasaan ada di pusat, Pak. Satu, Pak. Tiga tuh. Yang keempat, ditambah kalau ada krisis global, makin matilah mereka. Variabel lain, baik dari APBN sampai APBD, Pak, boleh dicek ya teman-teman semua, bahwa belanja aparatur itu 60-70%. Sementara belanja publik itu hanya 30-40%. Ini kan irasional, logika gimana yang mengatakan bahwa untuk orang banyak uang sedikit, yang 30-40, aparatur yang sedikit diberikan 60-70%. Terus mau belanja apa lagi, Pak? Makanya saya bantah kemarin itu Pak Sudirman Said misalnya mengatakan bahwa penghargaan terhadap aparatur harus ini. Aparatur itu juga yang membuat kita miskin, Pak. Kalau dari 60-70% belanja aparatur, yang 30-40% itu sisanya itu masih bocor halus oleh mereka, Pak. Masih dikorupsi lagi oleh mereka. Jalanan yang tadinya mesti 12 cm tinggal 2 cm, Pak. Karena kan 30-40% ini tadi yang dijadikan untuk belanja publik, bikin sekolah, bikin jalan, dan segala macam. 70%, 60% habis buat belanja aparatur. Jadi sekarang ditambah lagi nih.
program presiden yang nggak tahu ini mas, cuman buat, menurut saya sih ini cuman buat elektoral 2029 ya, nggak lebih dari itu. Mau berbohong apapun juga hari ini Prabowo ini untuk elektoral 2029. Nggak ada kajiannya, nggak ada FS-nya, nggak mau dengar siapapun juga. Bayangkan kalau APBD yang tadi yang udah menjerit, kemudian mereka dipangkas 639 triliun, dibagi 514 itu, kan rata-rata kepotong 1,5 triliun tuh. Iya. Ya, bayangin APBD daerah-daerah situ baru 2 triliun Pak. 1,5 triliun, habis lah kalau dipangkas kayak gitu. Jadi menurut saya penyebabnya ya pusat-pusat juga. Jadi menurut saya sih ya kasihan daerah. Nah inilah perlunya Gema Bangsa dengan jargon desentralisasinya. Ini nggak bisa ditawar Pak. Kalau Indonesia mau berubah, Indonesia mau maju, satu-satunya konsep adalah desentralistik Pak. Nah daerah-daerah yang dikembangkan, diotonomkan, itu kan seperti kepalanya dilepas, buntutnya dipegangin Pak. Wah katanya otonomi, hanya berapa bagian Pak item, yang lainnya Sentralistik. iya sedikit sekali mereka diberi kesempatan. Jadi kalau diberikan mengatakan bahwa baik pusat atau daerah tidak mampu mencari uang, ya kan? Saya mengatakan bahwa 80% pusat nggak mampu cari uang. Karena ketidakmampuan daerah itu karena dibatasi. Coba pembatasan untuk daerah, cari duit daerah itu agak dibuka. Mungkin mereka nggak terlalu teriak juga. Kenapa kita misalnya nggak mau menjadi negara federal misalnya? Karena kita terdiri daripada negara kerajaan-kerajaan ya Bang Ade. Ya yang paling pas untuk Indonesia sebenarnya bukan republik ini. Yang paling pas ya federal. Jadi nggak ada lagi tuh kekuasaan pusat yang mencaplok, merampas, memeras ini daerah. Gitu Pak, kawan. Ya. Joko. Cuma kita gini Pak Doni, kan kita juga pernah mencoba untuk menjadi negara federal, tapi kan kemudian itu juga tidak dianggap tidak berhasil juga. Akhirnya kita kembali ke republik. Tapi sebelum kita jauh ke sana, Kang Ade dan Itu debatable lah ya. ya debatable. Kita ini gini, kita membedah dulu sehingga sebetulnya problem kita itu apa? Krisis ini kan sebetulnya kan menurut saya ini kan impact kan, dampak kan, bukan di problemnya. Krisis ini bukan problem tapi satu impact. Bahwa apa yang dikatakan tadi Kang Adi ini bahwa sama kawan Doni ini bahwa kita ini kan belanja kebutuhan, belanja gaji, belanja ini aparatur ini kan sekitar 60% sampai 70%. Nah, sementara ya kan perputaran ekonomi di daerah ini itu bergantung dari APBD dan APBN. Ya kan, jadi dengan DAK dan sebagainya, proyek-proyek daerah dan sebagainya. Jadi ketika kemudian itu dipotong, maka perputaran ekonomi di lapangan juga di daerah juga itu berhenti. Artinya begini. Artinya hampir semua pengusaha, hampir semua yang mereka itu melakukan aktivitas ekonomi itu berkaitan dengan tergantung dengan APBD dan APBN. Nah, sementara tadi seperti Kang Ade bahwa ini kan soal korupsi. Logikanya begitu semua itu tergantung sama APBD sama APBN, maka kemudian korupsi ini kan terbuka kan. Karena kita menggantungkan pada proyek-proyek pemerintah. Nah, begitu ini dikurangi, maka perputaran ekonomi turun dan korupsi akan turun.
Nah, karena korupsi turun, maka perputaran ekonomi daerah juga berkurang gitu. Ya. Artinya sebetulnya ketergantungan kita terhadap APBN dan ekonomi APBN ini kan berarti kan sebetulnya korupsi ini kan menjadi bahan bakar ekonomi politik kita ini. Ya. Iya kan? Betul. Itu menjadi bahan bakarnya. Kalau ini nggak ada, ekonomi nggak jalan. Artinya selama ini semasa kita itu masih menggantungkan APBD, maka kemudian korupsi ini menjadi bahan bakar ekonomi politik di Indonesia. Ini yang menurut saya yang saya tangkap dari pembicaraan kedua pembicara ini. Nah, ini mau Kang Ade dulu atau Kang Ade? Saya silakan. mungkin selak dikit ya Pak. Saya selak dikit ya. Kalau soal korupsi itu dari tahun 77, Mukhtar Lubis itu udah bilang, salah satu karakter bangsa Indonesia itu Pak, satu munafik, tukang bohong, kedua koruptor Pak. Dari 7 ciri bangsa Indonesia itu kenapa terjadi begitu? Terus ketiga feodal. Yang ini nih yang musuh kita tuh yang itunya tadi itu Pak. Karena kita punya mental itu, sifat itu Pak. Ya. Sekarang kalau dulu kita korupsi di bawah meja, sekarang di atas meja terang-terangan. Dari atas sampai ke bawah. Nggak ada lagi Pak yang enggak. Jadi karena korupsi itu menjadi bahan bakar ekonomi politik kita, maka kemudian kita bisa menerjemahkan nih. Kalau kata kawan Doni bahwa ya memang ini karakter kita begitu. Artinya sebetulnya DNA masyarakat Indonesia, DNA kita ini itu DNA korupsi kan? Iya kan? Artinya DNA-nya korupsi. Nah, Kang Ade, ini kan soal kemiskinan ini kan ini kan soal transfer daerah, implikasinya ke bahwa ketika itu dipotong maka perputaran ekonomi nggak ada, walaupun korupsinya menurun gitu kan. Tapi begitu dicairkan lagi, maka korupsi ini maka ekonomi kita berputar kan, karena kita masih menggantungkan itu. Artinya kan DNA kita itu masih DNA korupsi nih. Kan DNA ini harus dipotong. Nah, pengalaman Kang Ade nih di Jawa Barat nih. Jawa Barat ini kan juga indeks korupsinya kan juga cukup tinggi. Nah, ini apa yang menurut Kang Ade ini yang harus kita lakukan? Baik. Yang pertama yang paling substansial saya harapkan adalah kita menghentikan mengulangi kesalahan yang sama. Kita ini kan terus melakukan kesalahan yang sama dan berulang-ulang. Tadi kawan Doni menyampaikan bahwa korupsi, akar permasalahannya korupsi itu tentu hipotesanya banyak kan begitu ya kalau perlu dijelaskan. Bicara tentang kepemimpinan, bagaimana melahirkan kepemimpinan transaksional kan begitu ya, sentralistik, semua harus bayar. Jadi kesalahan yang sama yang selalu diulang-ulang itu, kita sebagai warga negara yang baik, ayo kita sadar dan kita hentikan. Jadi politik transaksional kita hentikan, kan begitu ya. Pembuatan program tidak berdasarkan kebutuhan rakyat kita hentikan, kan begitu. Jadi apabila itu sudah bisa dilakukan, maka problem-problem yang ada hari ini saya rasa tidak akan kita temukan. Tetapi karena kita selalu melakukan kesalahan yang sama dan diulang-ulang, maka ya kejadiannya selalu seperti ini. Hobi ya. Jadi hobi kan gitu. Maka yang paling mudah adalah rakyat sadar bahwa memilih pemimpin bukan karena populisme, tetapi karena rekam jejak, bagaimana dia memiliki integritas, kan begitu ya, agar rakyat tetap menaruh harapan, kan begitu. Tetapi kalau misalkan rakyat sudah kehilangan harapan, maka dia akan mencari keinginan untuk berubah, kan begitu. Dia akan mencari perubahan. Nah, itu yang menurut saya harus diwaspadai oleh pusat tadi yang disampaikan oleh kawan Doni. Kalau harapan itu masih dimiliki oleh rakyat, maka dia pasti akan bertahan. Tapi kalau rakyat sudah kehilangan harapan, maka dia akan mencari perubahan.
Jadi melakukan kesalahan yang sama yang terus-menerus diulang ini harus kita hentikan. Akhirnya kita menjadi warga bangsa yang oke, kita sadar secara bersama-sama, kita selesaikan di sini. Saya dulu pernah di 2024 kembali mau menjadi kandidat calon bupati lah di Jawa Barat. Karena tentunya kan multi partai. Jadi dari beberapa partai itu saya pernah menyampaikan bahwa kasih saya minimal 3 dinas, saya bilang begitu. Dan saya tidak perlu APBD. APBD silahkan digunakan oleh Anda, saya bilang. Saya 3 saja, itu pegangan saya, tidak boleh dipegang oleh orang lain, tapi dan saya tidak perlu menggunakan APBD. Dalam 2 tahun saya bilang, insya Allah saya akan selesaikan problem-problem yang ada di daerah. Begitu. Apa yang saya minta? Yang pertama, pertanian perikanan. Yang kedua, UMKM. Yang ketiga, itu adalah wisata. Jadi 3 hal itu saya bilang saya akan lakukan sendiri dengan kemampuan saya tanpa menggunakan APBD. Itu terkaget-kaget. Bagaimana itu bisa dilakukan? Tentu saja kan kita bicara tentang potensi daerah yang bisa kita kelola untuk bisa memberikan dampak secara ekonomi, sosial terhadap masyarakat yang ada di daerah itu. Jadi, dalam konteks tadi tentang korupsi dan lain-lain, kepemimpinan itu pun menjadi bagian yang penting terhadap suatu daerah. Apabila kepemimpinan tidak diuji, maka tidak kita bisa lihat kapasitas dan kapabilitasnya. Maka hari ini kan kita bisa melihat nih, mana daerah-daerah yang tergagap-gagap karena adanya potongan transfer daerah dari pusat. Dan saya harapkan Gema Bangsa ke depan, kita harus mampu menghadirkan figur-figur yang nanti bisa menjawab apa yang menjadi tantangan daerah. Jadi memilih figur kepemimpinan ke depan itu juga menjadi bagian penting oleh kita hari ini, berkaca dari kondisi sosial ekonomi yang terjadi, bahwa menghadirkan pemimpin-pemimpin di daerah dari Partai Gema Bangsa ini tidak bisa lagi asal-asalan kan begitu. Karena apabila asal-asalan, nah ini yang terjadi hari ini. Banyak kepemimpinan yang tidak mampu melakukan mitigasi terhadap problem keuangan yang ada di daerahnya. Padahal menurut kacamata saya dan keyakinan saya bahwa apabila kepemimpinan itu memiliki kapasitas dan kompetensi, apa yang terjadi hari ini sebetulnya dampaknya pasti akan sangat kecil dirasakan oleh masyarakat. Begitu. Contoh tadi, saya analogikan ada 3 dinas yang bisa saya develop misalkan tanpa APBD. Nah bagaimana itu? Ya saya jelaskan, saya paparkan waktu itu kawan Joko. Jadi dalam 2-3 tahun saya bisa menyelesaikan, saya bilang apa yang menjadi permasalahan ekonomi, problem sosial yang ada di masyarakat dengan hanya 3 dinas itu tadi. Dan tidak menggunakan APBD. Nah, saya rasa inilah momentum bagi Partai Gema Bangsa untuk selalu mencatat kejadian-kejadian yang ada hari ini agar tentu saja kita bisa ke depan menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat di daerah yang bisa ditawarkan oleh calon-calon pemimpin dari Partai Gema Bangsa. Begitu. Apalagi yang disampaikan lagi oleh kawan Doni tadi, kita punya politik desentralisasi yang ini merupakan sebuah mahkota bagi politisi di daerah. Kita memiliki kemerdekaan dalam sikap, ide, dan gagasan. Kan begitu. Tidak sentralistik seperti partai-partai yang ada hari ini di Republik Indonesia. Maka keutamaan kaitan dengan desentralisasi politik ini harus mampu kita sampaikan kepada masyarakat di daerah. Dan saya yakin kalau para politisi daerah itu memahami mengenai platform desentralisasi Partai Gema Bangsa ini, tidak ada lagi alasan
untuk para politisi di daerah untuk tidak login ke Partai Gema Bangsa. Betul. Karena ini adalah sebuah jawaban bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi di daerah. Tapi kalau misalkan kebijakan-kebijakan selalu terpusat, semua menunggu rekomendasi pusat, semua menunggu instruksi pusat, maka dinamisasi problem yang ada di daerah itu tidak akan pernah terjawab. Nah, oleh karena itu, ya yang terjadi hari ini adalah, saya sampaikan tadi di awal, kita harus hentikan melakukan kesalahan yang sama dan diulang-ulang, begitu. Nah ini yang saya mau nanya ini, tapi ini Kang Doni yang menurut saya bisa menjabarkan ini menarik. Jadi gini, kita ini kan sejak tahun 99 kalau nggak salah itu kita sudah ada yang namanya program otonomi, soal kebijakan otonomi daerah. Artinya otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola. Tapi pada kenyataannya di dalam teknisnya, mekanisme teknis yang sekarang berjalan soal anggaran ini anggaran dulu nih Kang Doni, bahwa sebagian besar hasil pajak itu dikelola oleh pusat. Hanya sekarang aja karena kendaraan bermotor itu sebagian diserahkan kepada daerah, tetapi selama ini dikelola pusat. Bahkan di perbankan, monetasi keuangan perbankan pun 70% ditarik ke pusat. Sumber daya alam, pajak dan sebagainya itu kemudian ditarik pusat. Terus dari pusat karena dengan namanya otonomi itu kemudian diserahkan ke daerah lagi. Perimbangan. Iya kan, menjadi daerah perimbangan. Nah, sehingga ketika anggaran itu turun kan ini kan untuk kebutuhannya macam untuk belanja aparatur dan sebagainya. Nah, belanja aparatur, gaji dan sebagainya itu ditentukan oleh pusat. Sementara yang mengelola mereka itu adalah kepala daerah. Ya kan? Nah, sebetulnya ini kan otonomi yang menurut saya otonomi yang setengah hati. Artinya kalau kata-kata tadi itu dilepas kepalanya, diambil ekornya. Artinya apa sebetulnya? Negara ini kan menurut saya menjadi kayak nggak sehat. Artinya apa? Jadi sumber daya yang dijual, tetapi pendapatannya itu lebih besar dari mengambil dari rakyatnya sendiri kan. Jadi uangnya itu kan berputar aja itu, tapi kan kemudian itu kan menjadi berkurang. Makanya kemudian kita selalu defisit kan. Nah, sebetulnya ini di luar konteks sistem politik kita, tetapi sebetulnya yang ideal itu soal otonomi ini. Soal otonomi ini seperti apa? Apakah daerah itu mencari uang sendiri untuk menggaji karyawan sendiri atau memang seperti ini? Jadi mereka pendapatan daerah itu sumber daya daerah itu diambil pusat, terus daerah itu diberi kewenangan untuk menyerap APBD pendapatan daerah yang itu sebetulnya adalah sisa yang sudah diambil pusat. Jadi menjadi kepala daerah itu ya nggak happy juga. Nggak enak banget. Nggak happy, kenapa? Sebetulnya mereka itu suruh mencari uang tapi sisa-sisa dari yang sudah dieksploitasi oleh pusat itu. Nah, ini kan harus dihentikan Pak Doni. Maksudnya menurut Pak Doni ini kita ini mau seperti apa ini? Yang ideal menurut Gema Bangsa. Ya sesungguhnya kalau mau filosofi dasar Gema Bangsa itu Pak, desentralistik itu adalah revolusi soft, revolusi. Gema Bangsa ini sebenarnya sedang melakukan soft revolusi Pak. Dengan desentralistik itu sistem yang direvolusi, sistem yang salah tentang sentralistik selama ini, yang semua ditarik ke atas, tapi nggak akan pernah bisa berubah mereka. Maka kita tawarkan sesuatu kepada daerah, kita tawarkan kepada masyarakat tentang konsep desentralistik ini Pak. Ini harusnya kalau semua para penggawa-penggawa
Gema Bangsa mampu menjelaskan benefit daripada desentralistik ini kepada daerah, maka seperti kata Bang Ade tadi, gak ada alasan untuk kita kekuasaan itu ada di daerah, bukan lagi di pusat. Nah, ini soft revolusi, Pak. Sesungguhnya desentralistik itulah jawaban daripada feodalisme, sentralistik, top down. Ya. Nah, itu semua adalah anti demokrasi. Kalau kita mau demokrasi, ya kita mesti bottom up, mesti desentralistik, unfeodalism. Yang jelas sentralistik sama dengan anti demokrasi. Jadi dari mana kita mulainya? Dari sistemnya dulu, Pak. Misalnya dari Aceh, berapa bumi Aceh gasnya diambil ke pusat? Dikembalikan hanya 10%. Sekarang dulu cuma 7%, Pak. Itu kelakuan pusat. Semua daerah digitukan. Kemudian pusat berfoya-foya mereka. Terus tiba-tiba datang sebagai Robin Hood, sebagai Sinterklas. Nih ya, saya kasih ya. Seolah-olah daerah itu kini sama pusat. Pak itu punya daerah semua. Iya. Pak. Iya, Pak Doni, ini Ya. kan gini. Pendapatan APBN kita, Iya, ini kan 80% dari sektor pajak. iya, Baru 20% dari sektor yang lain. iya. Nah, Itu kan yang bukti. nah Itu ya. kan bukti. Yang kemudian Pak Doni tadi ceritakan bahwa sumber daya itu diambil, daerah dapat 10%. Iya. Nah, artinya sebetulnya negara yang kita kaya sumber daya ini hanya menyumbang 10%. Terus yang 90% kemana? Diambil oligarki tadi kan. Kan diambil oligarki itu semua. Karena kita tadi mental yang dimaksud Mukhtar Lubis munafik itu, kita punya mental komprador, menjual bangsa sendiri, menjual kekayaan kita kepada orang luar. Kan para petinggi dan pengambil kebijakan ini yang menjual tadi, Pak, ke sana. Yang penting dia. Bapak bisa bayangkan misalnya, ya kan? Kejadian kenapa beras diimpor, Pak. Ada suatu daerah beras mau panen itu dibuat sengaja digagal panenkan. Digagal panenkan. Agar apa? Agar impor. Kalau impor, mereka dapat fee. Ini kan kelakuan yang sudah benar-benar udah. Nah, berikanlah tadi kewenangan kepada daerah. Perimbangan tadi bukan lagi cuma 10%. Diambil, dikelola oleh pusat misalnya. Tapi dikembalikan 70% dong, dibalik dong Pak harusnya. Gitu. Itu kalau negara ini kan sebetulnya kayak amil kan. Ya. Amil ini kan ngambilnya berapa persen? Iya betul. Iya kan? 1/8. Ya. Sisanya kan dibagikan. Ya. Nah, ini ngambilnya 80%, ya kan? Ya. Gitu kan? Yang dua. Ya. Betul. Gitu. Jadi memang kalau mau berubah Gema bangsa. Gema bangsa. Iya. Makanya nanti mungkin kita akan keliling, Pak. Kita akan keliling, Bang Ade nanti kita keliling ya ke keliling Indonesia. Kita harus jelaskan itu. Kenapa kita bikin partai ini? Kita pernah reformasi 98 gagal, Pak. Dengan kekuatan massa juga nggak ada artinya. Mau reformasi jilid 2, orang jilid 1 yang belum selesai. Kok jilid 2? Nah, satu-satunya menurut saya ya kita dengan sistem. Ini saya menyebutnya Gema Bangsa ini desentralistik ini adalah soft revolusi, Pak. Revolusi cerdas, revolusi silent. Dan ini harus dipahami oleh semua kader.
Ini harus dipahami oleh semua pengurus. Bagaimana mensosialisasikan tentang desentralistik ini, harus dibuat konsep benarnya tentang desentralistik ini. Pasti Pak laku di daerah. Pasti. Kita mesti buat blueprint. Ya. Jawabannya negara feodal, sentralistik, top down, kerajaan, kayak gini. Ya satu kata doang. Otonomi daerah kan banci, nggak bisa ngapa-ngapain. Gini Pak, ini paling ekstrim misalnya gini. Oh, jangan ekstrim nih, yang soft dulu. Yang saya mau lihat, tadi kan udah soft Pak. Sekarang saya mau yang ekstrimnya gini Pak. Ini ada pohon tumbuh, pohon pisang. Kemudian saya nggak pernah nanam pohon pisang itu, tumbuh dengan sendirinya. Tuhan yang bikin tumbuh dia. Tahu-tahu saya bilang ini punya saya, ya kan? Ini punya saya jual ke Anda sebesar 100.000. Ya, Anda mesti beli pohon pisang ini kepada saya 100.000. Pada suatu saat saya jual 50.000, itu artinya saya subsidi kepada Anda. Kan gila ini Pak. Emangnya pemerintah itu pernah nanam minyak bumi Pak? Emang pemerintah itu pernah nanam batu bara? Ini tumbuh dengan sendirinya punya Tuhan, dia klaim punya dia. Ketika dia kasih masyarakatnya, rakyatnya yang punya hak itu tadi, dia bilang, kita subsidi kalian. Ini gila bagaimana? Dan rakyatnya terima itu, bahwa pemerintahnya itu berbelas kasihan sama dia katanya. Dianggap hebat. Iya, uang minyak bumi yang batu bara, pohon pisang dan segala macam itu tumbuh sendiri kok. Hah? Dia ngelola, dia goreng tuh pisang Pak. Cuman ngeluarin duit 2 perak. Dia jual 100 perak. Ketika dia jual 50, nah ini saya lagi bagi-bagi, lagi amal nih gitu. Itulah kelakuan pejabat kita. Itu ekstrim. Ya. Jadi, nah, ini semua gara-gara apa? Pendidikan, Pak. Pendidikan. Nggak mau baca. Tadi Pak Doni kan, kawan Doni mengatakan bahwa ini ada sumber daya alam nih, diambil dan negara menganggap bahwa itu miliknya. Kan itu kan berdasarkan undang-undang bahwa semua itu kan dikuasai negara untuk kepentingan kemakmuran. Ini logika kekuasaannya begitu. Nah, tetapi yang terjadi ini Kang Adi, ini ada fenomena yang menarik ini. Ini kita nyambung tadi apa yang dikatakan. Kita ini Jawa ini sedang mengalami blackout nih. Karena PLN kekurangan 20 juta ton batu bara. Nah, sementara eksploitasi batu bara ini tiap hari terjadi. Nah, ini ternyata ketika ditanya, itu para pengusaha-pengusaha batu bara ini tidak mau menjual ke PLN karena harganya murah. Iya. Ya kan? Nah, kan berarti ini ada yang salah ini. Ini kalau kemudian negara ngasih izin ke pengusaha untuk menambang itu, apakah itu menjadi milik dia? Atau dia sebatas kontraktor? Maka ini kan harus kita lihat nih. Jangan-jangan dia hanya sebagai kontraktor, hanya sebagai penggali, tapi muatannya itu milik negara. Nah, kan artinya kalau begitu tidak ada alasan dia untuk tidak menjual. Karena apa? Karena yang dia beli adalah jasa penggalian kan. Iya. Nah, ini yang menurut saya yang kawan-kawan perlu tahu ini, bahwa sebenarnya ini masalahnya itu apa ini kan, sampai kemudian kita ini kita itu punya sumber daya alam batu bara yang sangat luar biasa, tapi ternyata kita itu hanya menyinari Jawa aja nggak bisa, ya kan? Kita punya nikel, kita punya emas, kita punya nikel, kita punya sawit dan sebagainya. Kekuatan PLTA. Iya. Nah, ini sebetulnya yang salah itu
Di mana Kang Adi itu? Mental korup. Baik. Yang salah ya tadi saya sampaikan bahwa kita selalu mengulangi kesalahan yang sama dan diulang-ulang gitu. Jadi begitu kayanya Indonesia pun tidak mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakatnya ya karena memang para pemimpin ini ya tidak memiliki kapasitas di dalam pengelolaan manajerial kan begitu. Harusnya hal yang sangat mudah saja tadi disampaikan oleh kawan Joko tentang kita sumber daya alam melimpah, ada tenaga listrik batu bara, ada juga PLTA, pembangkit listrik tenaga air, kita paling banyak punya air terjun di dunia, dan itu diakui oleh masyarakat global, tetapi malah anomali kan, yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi di Indonesia. Ya ini karena memang itu, kita selalu mengulang kesalahan yang sama dan diulang-ulang begitu. Jadi setiap pemilu ke pemilu selalu diulang. Gitu. Rakyat itu hanya sadar 1-2 tahun, tapi pada saat pelaksanaannya lupa lagi. Karena pendidikan. Jadi pendidikan menjadi faktor utama, juga bagaimana kita sebagai penggiat demokrasi ini yang memiliki partai politik ini kan harusnya juga bisa memberikan pencerahan gitu. Sejatinya partai politik itu harus menjadi agen perubahan menuju ke arah yang lebih baik kan begitu. Nah harapan saya Partai Gema Bangsa ini dan harus kita menjadi komitmen bersama, partai ini harus menjadi partai yang bisa membawa masyarakat menjadi lebih cerdas kaitan dengan apa yang menjadi haknya begitu. Hak di dalam menuntut keterwakilan itu mereka harus mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang ada hari ini. Nah yang menarik di Jawa Barat misalkan, di akhir Juni ini kami mau mengadakan kegiatan perhelatan. Pada saat kegiatan ini diselenggarakan, saya menyampaikan kepada kawan-kawan, jangan ada lagi yang bersifat seremonial, begitu. Kan biasanya kalau partai politik itu kan hadir para pejabat, ada acara sambutan kan begitu ya, lalu tarian gitu, terus menyambut apakah pemimpin daerah sekelas gubernur ataupun bupati. Saya bilang di Partai Gema Bangsa khusus di Jawa Barat katakan itu tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Kalau ada gubernur datang ya biarkan dia datang. Kalau ada bupati wali kota datang ya biarkan saja, tidak perlu ada euforia penyambutan yang berlebihan. Karena apa? Karena sejatinya kan mereka bekerja untuk kita. Kita yang menggaji mereka, kita yang membayar apa yang menjadi tugas-tugasnya mereka gitu. Tidak perlu lagi ada kegiatan-kegiatan seremonial di partai yang menyambut mereka begitu. Apalagi saya bilang bahwa kegiatan launching yang akan kita lakukan adalah membantu tugas-tugas mereka sebagai salah satu pilar di partai kita begitu. Jadi saya menganalogikan itu dan itu kita implementasikan. Hal yang paling miris adalah Indonesia ini sudah 80 tahun merdeka kan begitu. Kita kalah dengan Vietnam. Vietnam itu kan 15-17 tahun di belakang kita merdekanya begitu. Tapi Indonesia setelah lari 15-17 tahun, lalu Vietnam mulai dia warming up dan akhirnya hari ini Vietnam jauh mengalahkan Indonesia, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena itu tadi, hal yang paling mendasar, saya sering sampaikan kepada masyarakat Jawa Barat adalah, kita hari ini harus mulai berani bersikap menghentikan melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Memilih pemimpin harus memiliki rekam jejak, integritas, bukan karena populisme, bukan karena romantisme gitu. Tetapi lebih bagaimana melihat betul-betul kapasitas dan integritas kemampuan pemimpin itu di dalam sejarahnya dia begitu. Kan itu ada. Begitu. Jadi kalau dibahasakan bahwa kok kita memilih istri saja harus ada bibit bobot bebet kan begitu. Ini kok memilih pemimpin yang mengendalikan nasib kita, kok kita bisa sembarangan gitu. Itu yang menjadi landasan utama
bagaimana perbaikan ke depan di dalam demokrasi, kehidupan ekonomi, dan lain-lain. Jadi kalau ada istilah bahwa politik itu tidak mempengaruhi kehidupan, nah hari ini banyak pembuktian-pembuktian bahwa politik banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat hari ini. Begitu. Nah, semoga ini menjadi pembelajaran untuk masyarakat dan kehadiran Partai Gema Bangsa ini menjadi obat bagi masyarakat kaitan bagaimana ke depan kita bisa membangun sebuah civil society yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat, begitu. Bagaimana ada jaminan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak dipenuhi dengan ketidakpastian seperti hari ini. Listrik mati di mana-mana, lalu kaitan dengan pendapatan juga masyarakat ekonominya juga repot kan begitu, dan banyak PHK di mana-mana kan begitu. Kan ini karena bagian dari kita melakukan kesalahan yang diulang dan apatisnya kita terhadap politik gitu. Itu yang menurut saya paling substansi dan mendasar. Jadi ini nanti kawan-kawan bisa menanggapi, bisa bertanya, bisa apapun. Sebelum kita ke sebenarnya kan persoalan ini kan persoalan yang existing kan. Saya kira semua rakyat tahu, semua rakyat merasakan gitu kan. Cuman tidak ada satu partai politik pun yang kemudian menawarkan sebetulnya alternatif solusi itu apa. Sehingga kan di dalam pergantian kepemimpinan, kalau tadi bicara bahwa kita anti demokrasi, ya enggak juga gitu. Orang ada pemilu, salah satu syarat pemilu, salah syarat demokrasi ada pemilu. Kita bicara soal sentralistik, lo enggak sentralistik juga, ada bupati, ada lurah dan ada sebagainya. Jadi ada logika kekuasaan yang kita ini sudah sangat desentralisasi. Partai-partai juga sama, kita ada pengurus daerah, ada pengurus dan sebagainya. Artinya mereka bisa menjawab itu bahwa kita sudah menjalankan sistem demokrasi. Tetapi kemudian bahwa demokrasi mereka ini kan demokrasi prosedural. Ya kan, Soeharto ini kan juga ada 3 partai. Loh, kita ini saya bukan diktator, saya itu dipilih di pemilu demokratis gitu. Soal kemudian pemilunya ya itu ya. Nah, disitulah yang kemudian nanti ini menjadi problem kita. Nah, sekarang ini Partai Gema Bangsa ini, kalau kita bicara soal persoalan yang ada, ini sudah kayak keluhan aja, ya kan? Saya kira semua ini dan rakyat itu sudah apatis, Pak. Saya itu pernah membaca begini, ini ada anak-anak ini, begitu melihat kemarin ada korupsi di BGN itu, yang dia katakan gini, Belanda tolonglah jajah kami lagi gitu. Jadi gitu kan gitu loh. Jadi tolonglah jajah kami lagi. Kami ini udah lebih menderita nggak apa-apa daripada lihat bangsa kita yang kayak gitu. Nah, ini artinya apa? Sebegitu rakyat kita ini sudah kehilangan harapan. Udah kehilangan harapan, udah sampai dia ngomong, udahlah Belanda ya, datanglah kemari, jajah kami lagi gitu. Kalau perlu Jepang datang lagi. Artinya ini sebetulnya adalah soal yang satir kan ini, satir. Nah, ini sebelum kembali ke dua pembicara, saya mau menawarkan ke kawan-kawan nih untuk memberikan satu gambaran, satu pendapat atau masukan sehingga nanti kawan-kawan ini kan kedua ini mau jadi gubernur Jawa Barat, satu gubernur Banten kan. Artinya kita ini partai ini kan sudah seperti yang katakan Kang Ade ini kan harus menyiapkan soal leadership kan. Jadi bukan menjadi politisi ini ya seolah-olah begitu jadi politisi masuk DPR dia bisa apa saja. Begitu dia jadi bupati dia bisa apa saja. Ada satu pejabat yang mengatakan gini. Ada satu menteri nih. Menteri ini kok nggak pernah ngomong sih apa sih program Prabowo yang bagus itu. Kata dia, enggak, saya fokus kerja. Jadi enggak sempat ngomong. Loh, tugas menteri ini kan menerangkan kepada rakyat tentang program. Dia fokus kerja gitu. Nah, terus kerja dia itu apa? Wong itu ada dirjen, ada sekjen, ada mana itu. Jadi ini yang menurut
kelihatan kita ini sebetulnya ada yang salah. Ini bangsa ini sudah memang ini sudah salah gitu. Jadi sebelum kita nanti memberikan solusi apa yang Gema Bangsa tawarkan. Jadi maksudnya sebenarnya Gema Bangsa ini mau apa sih? Kalau misalnya ini mau apa sistem otonomi itu otonomi yang kayak apa? Sehingga rakyat itu ngerti gitu. Nanti kalau enggak, nanti rakyat yang ngomong itu Gema Bangsa itu kayak yang lain-lain ngomongnya aja berbusa-busa. Tetapi konsep dasarnya atau praksisnya itu seperti apa? Saya ini biar ngerti ini sehingga saya itu tahu Gema Bangsa ini memang partai yang lain. Kalau enggak, udahlah ini Pak, kita mendingan dijajah Belanda lagi Pak. Oke Pak. Saya mungkin sedikit mengindikan kawan Joko tadi gini. Kalau seorang presiden, seorang gubernur, wali kota itu dipilih oleh rakyat, itu disebut demokrasi. Itu enggak. Analoginya gini Pak. Kita mau makan. Dihidangkan. Kita mau makan apa saja. Itu namanya kebebasan kita Pak. Memilih apa yang akan kita makan. Berbeda ketika saya mau makan kemudian Pak Joko kasih 2 makanan depan saya. Silakan kamu makan yang saya kasih ini. Kamu nggak bisa makan keluar daripada yang saya hidangkan ini. Itu yang disebut demokrasi ala Indonesia sekarang. Kalau yang banyak toppingnya itulah yang kita makan kan gitu. Iya. Jadi bukan keinginan dia, Pak. Ini disodorkan oleh para partai. Silakan kamu pilih yang kami sodorkan ini. Bukan keinginan rakyat. Bukan dari pemilihan raya misalnya. Tapi kan ada calon independen yang boleh juga sudah diperbolehkan. Iya makanya. Kalau independen itu juga kan sebenarnya dari keinginan dia sendiri, Pak. Dia yang mengelola, mengorganisir siapa pendukung dia. Kalau mau sebenarnya demokrasi itu, setiap orang dari tingkat kecamatan misalnya, boleh mengusulkan siapa saja. Nanti disaring 10 nama itu rontok masuk tingkat kabupaten kota. Konvensi. Ya kan? Lolos dia di tingkat gubernur, tingkat provinsi, sampai di tingkat pusat untuk jadi presiden begitu. Baru itu namanya demos kratos. Itu baru namanya rakyat yang berkeinginan untuk orang itu. Bukan rakyat dipaksa memilih yang ada. Bayangin kita 3 kali pilpres hanya 2 pasangan, Pak. Ini apa ini? Dan itu kelakuannya partai politik kan. Dan partai politiknya juga udah dibeli juga gitu. Trias politika kita kan nggak ada artinya itu legislatif dan yudikatif. Karena semua udah ngekor kepada eksekutif. Nah kembali lagi kalau mau kita balik aja ke kerajaan Pak. Punya raja, kepala negara, kemudian punya Perdana Menteri untuk kepala pemerintahan. Untuk hal-hal yang besar, yang major, putusan ada di tangan kepala negara. Untuk tata kelola, Perdana Menteri. Ini kan enggak, kita ini orang serakah. Dia pengen jadi kepala negara, dia juga pengen jadi kepala pemerintah. Gitu. Pengen jadi raja juga. Pengen jadi raja juga. Dan nggak mau turun kan Pak. Seperti Kang Ade bilang tadi. Dia harus berulang terus. Karena jadi presiden itu enaknya cuma 25% Pak. 75%-nya enak banget Pak. Jadi makanya dia nggak mau turun-turun Pak. Gitu Pak. Jadi saya bilang itu bukan demokrasi. Kalau memang ada pemilihan, ada pemilu disebut demokrasi, tidak. Kita belum demokrasi. Karena pemilu itu menyodorkan, menyuguhkan. Ya Pak. Nah besok Gema Bangsa harus tampung semua siapa yang mau nyalon di Gema Bangsa. Siapa yang mau diusulkan di Gema Bangsa. Bukan partai yang menentukan.
Yandra Doni nomor 1 di Banten, Pak Ade bukan begitu Pak. Iya. Pemilihan raya dari bawah, siapa yang menginginkan, gitu Pak. Oke. Ini nanti kita akan mencari satu alternatif tawaran bahwa partai politik ini kan harus menawarkan sesuatu kan. Artinya kita harus punya satu tawaran yang memang itu kemudian bisa role model yang nanti bisa dianggap sama rakyat ini. Kita ada harapan, ada membangun harapan bahwa masa depan bangsa ini akan menuju sesuatu yang menjadi lebih baik. Bukan lagi Belanda tolong jajah kami lagi, tapi sudah ini. Nah, mungkin kawan-kawan bisa menambahi. Itu kayaknya anak didiknya Pak Joko. Oh, bukan. ini menambahi satu ini untuk bahan kawan-kawan nanti dalam menawarkan satu gagasan. Silakan. Partai, silakan. Silakan Pak. Ini ada mic ya? Iya Pak. Boleh Pak. Saya punya gagasan adalah Gema Bangsa harus mempunyai politik taktis. Artinya kita tidak semua target kita tidak semua masyarakat, karena mengubah pola masyarakat yang literasi politiknya rendah itu mempunyai biaya sangat mahal sekali. Dari pengalaman-pengalaman yang tahun lalu itu ketika kita melawan politik yang artinya transaksional, tidak artinya rasional, itu beban sangat berat dalam finansial, sehingga saya mengambil suatu langkah adalah politik taktis, artinya kita mempunyai target tertentu, kelas tertentu. Artinya kelas yang memang literasinya itu sudah mapan. Satu, karena dia literasinya cerdas, mapan, itu tingkat dari itu akan lebih mudah berkomunikasi. Lebih mudah dikomunikasikan, lebih mudah kita bertukar pikiran, dan lebih mudah juga mereka itu adalah orang-orang yang pasti akan memikirkan bangsa ini. Daripada kita berperang di level bawah, mohon maaf ya Pak. Mohon maaf, bukan berarti masyarakat, karena kontaminasi masyarakat ini adalah dia transaksional. Maka mungkin saya sendiri dari DPD Bogor itu mempunyai strateginya adalah bagaimana kita mendapatkan konstituen yang menengah ke atas. Jadi dalam arti kita harus berhitung berapa jumlah yang kita akan menangkan. Itulah target kita, sudah fokus pada target tertentu. Gitu loh, Pak. Jadi misal contoh ya Pak, kita misal untuk mendapatkan satu kursi, misal contoh, Gema Bangsa yang kita tawarkan adalah berapa sih membutuhkan suara berapa. Inilah yang kita akan targetkan. Jadi kita tidak semua istilah sporadis lah semua. Menurut saya itu akan melelahkan dari segi kita literasinya, melelahkan juga dari biayanya. Mungkin itu Pak. Menurut saya Gema Bangsa adalah sudah level naik kelas, karena kita benar-benar yang mempunyai literasi yang perubahan itu memang tidak sekaligus akan berubah, pasti simultan gitu. Makanya target pertama adalah yang paling kecil, bagaimana kita bisa mendapatkan kursi di dewan itu minimal, baru kita akan bergerak terus seiring dengan pertumbuhan dari penerimaan masyarakat terhadap Partai Gema Bangsa itu sendiri. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Ada satu lagi, silakan. Jadi,
ini pakai mic dulu. Ini soalnya harus kedengaran seluruh rakyat Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak dan saya bersyukur mendengarkan pemaparan dari kawan Doni dengan kawan Ade dan Siap Pak Ketua. apa namanya moderator Pak Eko. Beberapa hari yang lalu juga saya membaca narasi dari Ketua Umum tentang tantangan seorang pemimpin yang mulai berpikir pro rakyat. Berarti kita sebagai Partai Gema Bangsa ini bersiap menghadapi itu. Apa yang disampaikan oleh kawan Doni bahwa masalah hari ini adalah kurangnya membaca, generasi kita kurang membaca dan sekaligus mempengaruhi kurangnya EQ atau pemahaman terhadap suasana hari ini. Dan kawan Ade sudah menyampaikan satu solusi bangsa hari ini agar kita tidak mengulang kesalahan yang berulang-ulang. Rupanya Partai Gema Bangsa ini lahir tepat waktu dan mudah-mudahan tepat guna untuk bangsa ini. Amin. Bapak Presiden Prabowo tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala hari ini memimpin Indonesia. Kalau saya mengatakan beliau adalah akselerasi tujuan Indonesia merdeka, masyarakat adil dan makmur. Satu di antaranya dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih, ini adalah terapan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Kemudian, mohon maaf, kawan Doni, program MBG, kalau saya bukan melihat dari sisi makanan bergizinya saja, tetapi yang saya baca di lapangan bahwa seandainya ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka yang ada adalah pasar lokal. Makanan bergizi gratis ini adalah pasar lokal desa. Kalau itu bisa dilakukan pengawasan sebaik-baiknya dan pelaksanaan dengan setertib-tertibnya. Ya, jadi saya kira Partai Gema Bangsa harus mensyukuri semua suasana yang ada hari ini untuk berbesar hati menawarkan kepada masyarakat untuk kita sebagai ketua-ketua DPW, teman-teman di pimpinan di daerah untuk melakukan mapping apa masalah-masalah yang ada di wilayah kita masing-masing. Terus mungkin kita melakukan diskusi tindakan-tindakan alternatif apa yang harus kita lakukan berdasarkan potensi dan di wilayah masing-masing. Mungkin seperti itu Pak, karena dengan lahirnya gagasan desentralisasi politik dengan penjelasan penjelasan kawan Doni dan kawan Ade tadi, itu sudah sangat jelas bahwa Partai Gema Bangsa akan melakukan desentralisasi politik. Berarti kebijakan kita harapkan bertumbuh dari bawah sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Menyangkut masalah besar yang
kita baca di media sosial adalah gusarnya banyak pemerintah daerah yang seperti mana Kang Ade tadi menyampaikan bahwa merasa berkekurangan dengan dipotongnya anggaran. Saya kira memang satu hal yang kalau mau dikatakan lucu, mau dikatakan, tapi ternyata tadi sudah ada gambarannya. Betapa tidak, ada saja kepala daerah yang kalau saya anekdotnya seperti ini. Kapal yang ditimpa ombak besar, terus dia bermusyawarah di atas kapal bahwa untuk mengurangi beban kapal ini lebih baik kita buang saja sebagian kita punya muatan. Penumpang-penumpangnya mau diturunkan. Jadi ada beberapa daerah yang kadang-kadang menjadi fokus diskusinya adalah bagaimana dikurangi P3K. Jadi memang ini sebenarnya bukan solusi, tapi insya Allah Partai Gema Bangsa akan hadir dengan solusi seperti mana calon-calon pemimpin kita, kawan Ade dan kawan Doni, yang akan berpikir kreatif, inovatif, meningkatkan PAD, tentu dengan segala pengorganisasian sumber daya dan sumber daya alam di daerah itu, supaya bisa 70%, kalau bisa 70% pendapatan asli daerah, 30% transfer daerah. Mungkin seperti itu yang sudah digagas oleh kawan Ade di Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita ini kan ada dua fokus utama, bahwa Partai Gema Bangsa ini kan soal kemandirian dan desentralisasi. Kalau kita berkaitan ini, Kang Ade dan kawan Don ini, artinya di kita ini kan problem soal krisis daerah ini kan karena soal kemandirian. Itu yang pertama. Yang kedua soal semua itu sentralistik, yang itu kemudian menjadikan semua sumber daya kita itu ditarik ke pusat, dan pusat mendistribusikan itu ya kalau tadi kawan Doni ya semau-maunya aja. Mau saya refocusing saya ini gitu kan, dan daerah tidak bisa menolak itu, ya kan. Artinya aku nih dipilih oleh rakyat nih, udah jadi penguasa ini, ya ini soal aku aja ini kepengen kayak apa, dan kita tidak boleh ini. DPR yang seharusnya mengawasi itu sudah mereka terkonsolidasi untuk menjadi satu bagian. Nah, tapi inilah kondisi yang kita ini, Kang Ade. Sekarang kita bicara soal kemandirian dulu, Kang Ade. Sebetulnya apakah kemandirian itu, ini kan soal kata suci ya. Mandiri ini kan menurut saya ini bisa menjadi kata abstrak, tapi juga bisa menjadi satu senjata yang real. Tinggal kita bagaimana kita berbicara soal kemandirian itu, sehingga ketika nanti ada efisiensi, ada krisis dan sebagainya, daerah itu masih tetap bisa bertahan, bisa eksis. Kira-kira Bang Ade, apa sih yang harus dilakukan? Misalnya Bang Ade menjadi gubernur, misalnya ini semoga diijabahi, ya kan? Amin. Kalau Kang Ade ini besok jadi gubernur Jawa Barat, agar Jawa Barat ini menjadi daerah otonom secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan ekologi, ya kan, sehingga apapun yang terjadi di Indonesia maupun di secara global itu terjadi apa-apa, maka Jawa Barat itu masih ada. Baik, gitu kan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin tarik ke belakang dulu. Saya dulu mungkin bersama kawan Joko, kawan Ketum ya, kita pernah berada di berbagai partai politik kan begitu. Saya berpartai dari usia 16 tahun dulu malah. Sampai berganti dan partai itu ternyata semua tidak menawarkan kebaruan, tidak menawarkan perubahan karena sentralisasi tadi kewenangan. Malah kan sekarang yang paling menarik di media sosial ada salah satu partai itu meminta DPP-nya meminta uang
dari mahar. uang mahar gitu, dari kader daerah terkait sengketa. Kan itu hal-hal itu terjadi dan tidak bisa dinafikan. Saya rasa di semua partai itu terjadi. Maka Gema Bangsa ini adalah sebuah ijtihad agar banyak anak bangsa kita yang memiliki potensi secara kemampuan intelektual, tetapi ekonomi dia tidak mampu, itu memiliki ruang dan kesempatan. Jadi Gema Bangsa ini hadir untuk menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat yang hari ini ada di Indonesia tetapi tidak memiliki kesempatan. Dia secara intelektual, kapasitas kemampuan mampu tetapi tidak punya peluang dan ruang. Oleh karena itu Partai Gema Bangsa hadir. Karena itu dirasakan oleh saya secara pribadi pada saat mau maju menjadi pilkada, mau legislatif begitu, dan harapannya adalah hal yang terjadi terhadap diri saya tidak lagi terjadi terhadap anak bangsa yang lainnya begitu. Karena itulah Gema Bangsa hadir. Kepemimpinan itu harus bisa menjawab, bukan berdalih kan begitu. Kalau kepemimpinan itu berdalih maka dia tidak memiliki kemampuan. Contoh di Jawa Barat. Saya pernah keliling hampir di 34 provinsi di Indonesia. Karena saya basicnya tadi kawan Joko bilang pengusaha dan saya adalah eksportir, berbagai komoditas kita coba melakukan kurasi gitu. Ternyata tidak ada yang sestrategis Provinsi Jawa Barat. Infrastruktur memadai, kedekatan dengan pelabuhan terbesar di Indonesia itu dekat, ada bandara internasional begitu. Komoditas apapun itu dengan mudah bisa langsung dikemas dan diterbangkan ke seluruh dunia. Diakses. Belum lagi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Jadi bagi saya melihat fenomena hari ini terkait Jawa Barat, ini anomali. Yang seharusnya tidak terjadi tetapi terjadi. Melihat potensi kekuatan yang dimiliki tetapi memang penggunaannya yang tidak ideal begitu dalam konteks kepemimpinan yang harusnya bisa menjawab solusi dan substansi permasalahan masyarakat tetapi hanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersifat populis dan tidak substantif begitu. Karena yang Jawa Barat harapkan, masyarakat Jawa Barat harapkan adalah kekayaan yang dimiliki, letak posisi strategis daerah yang dipunyai, ini seharusnya sudah menjadi keunggulan komparatif yang tentu saja memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi itu masih jauh panggang dari api. Nah, satu hal yang paling baru sekarang, saya mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat, Partai Gema Bangsa adalah lakukanlah inventarisir lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh, tanda kutip, oligarki, karena itu banyak sekali di Jawa Barat, itu jumlahnya ribuan hektar, yang tidak dikelola. Karena apa? Karena ini merugikan petani. Di situ adalah sumber penyakit. Jadi kalau lahan itu dibiarkan tidur, itu dia akan menjadi sumber penyakit OPT, organisme pengganggu tanaman, yang ini akan menginfeksi atau memberikan dampak terhadap petani-petani yang existing hari ini. Supaya lahan tersebut dihidupkan, yang pertama, pemerintah daerah provinsi melakukan teguran, atau mungkin lahan tersebut bisa digunakan oleh para petani penggarap yang hari ini kesulitan. Kenapa? Karena bayangkan saja, kebutuhan pangan di Indonesia hari ini, apabila bisa dijawab oleh Provinsi Jawa Barat saja, tidak mungkin masyarakat Jawa Barat seperti yang terjadi di banyak
pemberitaan di sosial media. Ada yang kelaparan, ada yang sampai tidak mampu membeli sepatu untuk sekolah anaknya, begitu. Jadi hal-hal ini yang mendasar tidak mungkin akan terjadi apabila ada sebuah upaya dari pemerintah daerah bagaimana menciptakan potensi tadi yang saya sampaikan itu bisa dieksekusi oleh masyarakat. Tentunya kan masyarakat membutuhkan stimulus kan, stimulan begitu, agar mereka bisa melakukan itu. Gitu. Nah, bila mana lahan-lahan tidur tersebut bisa dimaksimalkan, masyarakat bisa memanfaatkan, lalu Jawa Barat katakanlah mampu menjadi lumbung pangan untuk Indonesia misalkan, atau untuk Jakarta, itu kan sudah menjadi bagian dari solusi kan begitu. Dan berapa rakyat yang hidup di Jawa Barat yang akhirnya mampu untuk berdaya begitu. Tetapi itu tidak dilakukan. Tidak perlu menggunakan APBD sebetulnya, karena di dalam prinsip pertanian itu ada yang namanya dengan start from the end. Diawali dari ujung. Diawali dari hilirnya dulu. Setelah itu bicara produktivitas kan begitu. Jadi sebagai pemimpin mengagregasi di mana letak hilirnya. Lalu dia yang mendatangi hilir tersebut kan. Apakah bekerja sama dengan provinsi DKI sebagai off-taker dari kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan dasar warga DKI misalkan kaitan dengan pangan. Lalu Jawa Barat menjadi basis produksinya kan begitu. Nah, itu juga kan hal yang menurut saya sangat mudah dilakukan oleh kepemimpinan yang inovatif dan kreatif gitu. Tetapi kalau hanya kepemimpinan yang berlandaskan anggaran APBD saja, gitu, melakukan belanja rutin kan begitu, yang terjadi ya seperti hari ini masyarakatnya ya menghadapi problematik sosial yang menurut saya sudah sangat-sangat memberatkan. Jadi kalau misalkan ada tikus mati di lumbung padi ya di Jawa Barat. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Karena itu usulan Partai Gema Bangsa Jawa Barat yang pertama kalau dilakukan saja oleh Gubernur Jawa Barat kaitan dengan segera inventarisir lahan-lahan tidur yang ada di Provinsi Jawa Barat, apakah itu ditegur ataukah dimaksimalkan, karena ini terjadi di Amerika. Di negara bagian California itu apabila ada petani yang dia mengabaikan lahan pertaniannya baik dalam skala luasan 1, 2, 5 hektar, itu dia langsung ditegur oleh pemerintahan bagiannya. Yang pertama dia diminta untuk segera melakukan treatment terhadap lahan tidur tersebut agar tidak menginfeksi OPT-nya kepada petani-petani lain begitu. Karena itu pasti akan menjadi sumber penyakit. Apakah di situ ada hama serangga, tikus dan lain-lain. Dan yang kedua itu diserahkan kepada orang yang mau menggarap gitu. Nah di Jawa Barat kan banyak kelompok tani ada, kelompok petani milenial mahasiswa ada gitu. Dan tinggal dicarikan di mana marketnya. Nah, kreativitas kepemimpinan inilah yang seharusnya bisa menjawab tantangan hari ini kaitan dengan dana alokasi anggaran daerah yang terpotong. Kalau itu bisa dilakukan, maka kejadian yang hari ini terjadi sebenarnya bukan hal yang luar biasa menurut saya. Karena kepemimpinan yang mampu memitigasi itu adalah dilihat dari bagaimana dia menyelesaikan problem-problem yang tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat terjadi sebuah krisis. Nah, mudah-mudahan masyarakat bisa menilai hal itu, dan harapan kami tentu saja Partai Gema Bangsa mulai mempersiapkan diri seperti yang tadi disampaikan oleh kawan ketua. Momentum kehadiran partai ini sangat pas gitu. Di saat terjadi dipertontonkannya bagaimana kualitas kadar kepemimpinan yang hari ini dan masyarakat mampu menilai hal itu,
saatnya lah kader-kader Gema Bangsa mengisi ruang-ruang itu supaya mendapatkan kepercayaan dan harapan bagaimana kader kepemimpinan Gema Bangsa ke depan bisa nanti menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat. Itu saja mungkin. Ini kawan Ade ini. Saya satu aja kita jawab. Ini sebagai ketua DPW Gema Bangsa Jawa Barat nih. Satu yang menurut Kang Ade ini potensi apa yang bisa diunggulkan agar Jawa Barat itu bisa mandiri? Di sektor apa yang menurut Kang Ade ini bisa menjadi tumpuan PAD Jawa Barat? Satu aja. Pertanian. Pertanian. Hortikultura maupun perkebunan, karena ini yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh pemimpin-pemimpin di Jawa Barat hingga hari ini. Malah terjadi pengurangan. Lahan pertanian yang ada sudah berubah menjadi pemukiman, penduduk, dan lain-lain. Padahal potensi pertanian yang ini merupakan potensi besar yang bisa menjawab kebutuhan mulut masyarakat yang ada di Indonesia yang jumlahnya 280 juta ini. Salah satu basis produksinya adalah Jawa Barat, karena kita mampu memproduksi setiap produk pertanian dengan kos produksi yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain. Oke, terima kasih Mas. Ya. Ini kawan Doni nih. Ini Gema Bangsa ini kita itu punya satu solusi untuk menyelesaikan bangsa ini dengan ajimat yang namanya desentralisasi. Banten ini kan punya bandara, ya kan? Bandara terbesar di Indonesia itu ada di Banten. Banten punya pelabuhan penghubung antara Jawa dengan Sumatera. Banten punya pabrik yang berlokasi di Banten itu Krakatau Steel. Banten punya kota penyangga yang itu menjadi kota baru yang namanya BSD. Ya. Artinya sebenarnya potensi ekonomi Banten itu kan besar. Cuma hampir sebagian kita mendengar itu, Banten itu selalu yang ditampilkan itu wajah kemiskinan. Nah, dari yang jembatannya rusak, orang sekolah jalan kaki lah, dia nyebrang sungai, terus di masyarakat ujung sana itu. Artinya di Banten itu ketimpangannya itu sangat luar biasa. Nah, ini kan sebetulnya menyelesaikan persoalan itu kan ajimatnya kan hanya soal desentralisasi ekonomi dan politik gitu. Nah, artinya sebetulnya desentralisasi macam apa gitu, yang kata-kata itu sangat ada korelasinya atau relevan dengan sumber ekonomi yang ada di Banten ini. Itu kalau di Banten ini sebetulnya udahlah bandara ini dikelola oleh Banten aja deh, atau mau seperti apa? Artinya desentralisasi ekonomi seperti apa? Gitu kan? Ya sederhana sih Pak, menurut saya Pak. Kalau kita kembali kepada cita-cita reformasi, amat reformasi itu salah satunya kan hilangkan KKN. Kemudian meritokrasi. Kalau itu saja dilakukan Pak, itu sudah menghemat dan itu sudah membuat penghasilan yang luar biasa. Jadi paling contoh sederhana gini Pak. Kenapa kita tidak minta KPK, kejaksaan itu untuk mengawal dan memberi pelajaran kepada para ASN P3K ini agar mereka tidak korup?
legislatif itu Pak, korupsinya cuma 5%, 3%. Tapi karena dia pada bodoh, dia pada ketangkep Pak. Apes. Yang paling besar korupsi itu ada di mana? Di eksekutif. Tapi karena mereka pakai konsultan korupsinya Pak. Jadi mereka dorong ini, eksekutif juga yang mendorong bahwa partai politik itu busuk, legislatif itu busuk. Ya, nah artinya kalau bisa dicegah tentang korupsi di daerah, kolusi di daerah, dan nepotisme, meritokrasi, itu masih kaya. Saya ingat Ketua KPK zaman Abraham Samad bilang, kalau saja 10% penghematan korupsi di hasil bumi kita, batu bara dan minyak bumi itu diselamatkan, maka masyarakat Indonesia, warga Indonesia itu bisa berpenghasilan 30 juta per kepala keluarga per bulan. Itu baru sektor situ saja Pak. Kalau itu bocornya bisa ya Pak. Jadi ini nggak main-main, korupsi kita ini sudah benar-benar rayap yang menghabisi semuanya. Kalau kita berperang melawan korupsi itu betul-betul kita sejahtera. Artinya gini, dengan adanya potensi ekonomi di Banten itu, itu menjadi, kalau saya misalnya diberi kesempatan tadi, mungkin saya tidak akan mungkin terbalik sama kawan Ade. Orang udah nggak mau lagi jadi petani, masyarakat itu. Orang nggak mau lagi jadi nelayan, nggak mau lagi jadi peternak. Kalau bisa mereka. Nah, ketika Banten punya tadi bandara, Soekarno-Hatta punya Citiung, punya Merak, punya pabrik, punya pergudangan, punya tambang emas Cikotok, ya Pak. Itunya yang mesti dieksplorasi Pak. Yang menghasilkan uang tuh dari situ. Harusnya makin maju suatu daerah itu, makin masyarakatnya bebas pajak Pak. Bisa nggak misalnya satu calon kepala daerah itu menawarkan, kalau saya jadi kepala daerah, maka saya akan bebaskan pajak untuk masyarakat. Pasti kepilih. Dia tunjukkan entrepreneurship dia bahwa saya mampu mengelola itu, menghasilkan itu. Gitu Pak. Jadi kaya sekali Pak. Dulu Ali Sadikin pernah bilang gini Pak. Ali Sadikin, berikan kekayaan minyak bumi Indonesia 10% saja kepada saya. Kata Ali Sadikin. Maka saya akan bikin Indonesia 10 kali Amerika. Itu hanya 10% diberikan hak kewenangan kepada dia. Sampai sebegitunya mengatakan, dia ingin mengatakan korupsi Indonesia ini sudah gawat darurat dan sito Pak. Jadi kalau dia minta kewenangan 10%, berarti sebenarnya yang dirasakan daerah itu kewenangannya cuma 1%. Iya betul. Iya kan? Kalau logikanya gitu. Iya Pak. Oke, terima kasih kawan Ade. Kita sudah perbincangan hampir 2 jam dan ini adalah satu gambaran Partai Gema Bangsa yang menghadapi persoalan-persoalan daerah yang selama ini kita anggap bahwa kita belum menjalankan otonomi secara maksimal, tetapi kemudian sekarang ini dengan kontrol keuangan daerah ini oleh pusat menjadi kembali sentralistik, dan ini pasti akan menjadi problem. Dan cita-cita soal kemandirian,
cita-cita soal desentralisasi itu pasti juga akan terhambat ke depannya gitu. Dan Partai Gema Bangsa di masing-masing wilayah, di masing-masing daerah akan menawarkan satu bagaimana upaya agar bangsa kita ini itu bisa menjadi bangsa yang mandiri. Artinya bangsa yang mandiri itu bisa tercermin di mana wilayah kepala daerah maupun kepala gubernur, bupati dan wali kota itu bagaimana dia bisa mengelola potensi ekonomi daerah gitu, sehingga tidak lagi bergantung dengan pusat seperti DKI. DKI ini kan sudah tidak bergantung dengan pusat gitu. Nah, cuman tinggal soal ini, soal regulasinya. Apakah regulasi ini akan mendukung oleh upaya teman-teman di kepemimpinan wilayah atau daerah atau gubernur atau bupati atau wali kota? Nah, ini yang menjadi satu problem karena ini terkait dengan mekanisme pemerintahan kita. Nah, memang ada banyak kekurangan di bangsa ini secara existing ini, dan masing-masing kita diminta untuk mencari solusinya masing-masing. Begitu ada hasil kita mendapatkan kebahagiaan sedikit, begitu ada problem maka semua ditimpakan kepada daerah. Semua alasannya krisis global dan sebagainya. Ini kan intinya bahwa sebetulnya pemerintah kita ini kan diberi kewenangan untuk bagaimana melakukan proteksi terhadap kehidupan rakyat. Jadi kalau kemudian global itu mengalami krisis, maka kita ini harus menerima bahwa kita juga tidak makan harus krisis. Betul. Jadi artinya bahwa ada yang salah dalam pemerintahan kita. Saya mengutip kata-kata Ketua DPW Sumatera Utara, Ari Oskandar itu pernah mengatakan begini. Kalau kita ini sudah sangat bebal manusia itu, artinya sudah sudah kebangetan, maka Tuhan itu akan menghukum kita. Jadi ini sama. Kalau sholat kita, ibadah kita itu tidak maksimal, maka kita akan jadi azab. Sama dengan kalau pemerintahan kita itu tidak baik, maka azab krisis itulah yang kita rasakan. Terima kasih. Sampai jumpa kawan Ade, kawan Doli dan kawan lain. Kita sampai jumpa. Salam take off. Salam take off.